Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada hadir Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan saya khususnya nikmat sehingga saya masih bisa menyelesaikan tugas perbajakan dua pada pertemuan ketujuh. Salawat beriring salam telah kita lanturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SMSI, dan Ibu Restuhani Anissa SMAK. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nisan Barasta dengan NIM C1C024079 akan mempresentasikan tugas proyek kedua pada pertemuan 7 kali ini, yaitu dengan materi perhitungan PPh pasal 23 dan 26 yang dimana PPh pasal 23 kita akan menghitung jasa, modal, dan hadiah. Untuk 26, untuk pasal 26 kita menghitung penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui apa sih itu PPh pasal 23. PPh pasal 23, pengertian PPh pasal 23. Ketentuan dalam pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah. Subjek pajak pada badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Selanjutnya pemotongan PPh pasal 23, yaitu yang pertama ada badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, atau dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapatkan penunjukan dari Dirjen Pajak untuk memotong PPh pasal 23. Nah, objek pemotongan PPh pasal 23 ini adalah dividen, bunga terus premium, diskonto, royalti, hadiah, sewa, dan lain-lainnya. Nah, untuk PPh pasal 26 ini adalah ketentuan pasal 26 Undang-Undang mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan, selain bentuk usaha tetap. Untuk objeknya yaitu ada yang pertama A itu dividen, bunga terus premium, royalti, imbalan, hadiah, pensiun, premi suap, keuntungan, dan lain-lain. Untuk yang kedua yaitu yang pertama ada perhiasan mewah. Untuk yang kedua ini ya penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia yang berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, barang antik, lukisan, mobil, motor, kapal pesiar, dan lain-lain. Dengan nilai 10 juta ke atas untuk setiap jenis transaksi. Untuk yang ketiga itu premi asuransi yang diberikan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Yang keempat yaitu penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau disebut juga tax haven country, yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk tetap di Indonesia. Dan penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap di Indonesia dikenai pajak sebesar 20% kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali ke Indonesia yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Selanjutnya kita masuk ke materi perhitungannya, itu yang kita mulai dari pajasa. Cara menghitung PPh pasal 23 atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa lain-lainnya, yaitu PPh pasal 23 sama dengan 2% dikali bruto. Contoh soalnya sebagai berikut. PT Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa dari CV Konsultindo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 11 juta rupiah, termasuk PPN 1 juta rupiah. PPh pasal 23 yang dipotong oleh PT Pilar Utama adalah 2% dikali 10 juta rupiah sama dengan 200.000. Kenapa tidak 11 juta? Karena PPN dipisah dengan imbalan jasa tersebut. Jadi yang kita hitung hanya 10 juta saja. Maka untuk PPh pasal 23 untuk jasa yaitu 2%. 2% dikali 10 juta kita dapat hasilnya 200.000. Nah, yang kedua itu kita masuk ke contoh modal.
Cara menghitung PPh pasal 23 atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atas penghasilan sewa dan penghasilan lain, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan atau bangunan, dikenakan pemotongan PPh sebesar 2% juga. Contoh soalnya sebagai berikut. PT Sejahtera Raya menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa sebesar 10 juta rupiah. PPh pasal 23 yang dipotong PT Sejahtera Raya adalah 2% dikali 10 juta sama dengan 200.000 rupiah. Apabila Susanto belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong PT Sejahtera Raya adalah 4% atau sama dengan 400.000 rupiah. Jadi 10 juta. Next. Kita masuk ke perhitungan 3 pasal 23. Untuk hadiah itu dikenakan tarif 15% dikali bruto. Contoh soal sebagai berikut. CV Perdana mendapat hadiah sebuah mobil senilai 200 juta rupiah sebagai distributor terbaik dari PT Arta Raya. PPh pasal 23 yang dipotong PT Arta Raya adalah sebagai berikut. 15% dikali 200 juta sama dengan 30 juta rupiah. Jadi PPh yang terpotong adalah 30 juta rupiah. Selanjutnya ini salah tulis, ini PPh pasal 26 bukan pasal 23. Penghasilan diterima subjek pajak negeri, PPh pasal 26 ini, salah. Sama dengan 20% dikali bruto. Contoh perhitungan pemotongan PPh pasal 26. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul. Mika bertempat tinggal kurang dari 103 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2018, Mike memperoleh gaji $5.000 per bulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per US dollar. Penghitungan PPh pasal 26 sebagai berikut. Penghasilan bruto berupa gaji sebulan 5.000 dikali 13.500, kita dapatlah hasilnya adalah 67.500.000 rupiah selama sebulan. Penerapan tarif tersebut kita hitung 20% dari gajinya sebulan, yaitu dapatlah hasilnya sama dengan 13.500 dari 67.500 rupiah. PPh asal 26 atas gaji Mike bulan April 2018 adalah 13.500.000 rupiah. Yap, segitu saja materi yang bisa saya jelaskan. Bila ada salah kata dan salah penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.